Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara, pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Demikian Ulangan 11 ayat 11 sampai 12. Tema kita, Tuhan mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020 dengan begitu banyak kenangan, suka maupun duka, dan semua itu tentu menjadi pembelajaran dan juga menjadi berkat bagi kita sekalian memasuki tahun baru 2021. Kita akan mengawali dan menjalani hari-hari di tahun ini dengan keyakinan bahwa Allah beserta kita. Dia mengawasi, Dia mengontrol atau menjaga kehidupan kita. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara, bagaimana kita menjalani tahun 2021 ini? Berdasarkan firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tetap percaya pada janji Tuhan. Kita layak percaya pada janji Tuhan. Kenapa? Karena pertama, janji Tuhan itu pasti. Dia tidak pernah berjanji lalu mengingkari. Tuhan Allah berjanji bahwa umatnya akan keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan akan menduduki negeri yang baru, yaitu tanah Kanaan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menepati janjinya. Kedua, janji Tuhan itu selalu yang terbaik. Tuhan menjanjikan kelimpahan susu dan madu, itu simbol kemakmuran, ayat 9. Dan itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dahulu mereka juga bisa menikmati susu dan madu, tapi disertai dengan perhambaan. Tetapi sekarang mereka menikmatinya di dalam kebebasan, di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa. Tapi ketiga, janji Tuhan selalu on time, bahkan every time. Nah, kita mengetahui bahwa di sepanjang perjalanan di padang gurun, setelah keluar dari Mesir, Tuhan terus menuntun umatnya siang maupun malam. Ada tiang awan, tapi juga ada tiang api. Jadi, sebelum dan sesudah mereka di tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Tuhan menyediakan manna dan juga air, bahkan juga memberi mereka hukum Taurat agar kehidupan rohani mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Hukum itu mengajar supaya bergantung kepada Tuhan dan sekaligus juga mengingatkan atau menegur mereka ketika mereka melakukan dosa. Dalam ayat 12 dikatakan, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, hanya Tuhan yang tetap setia pada janjinya. Maka tetaplah percaya pada Tuhan. Yakini janjinya menjadi bagian hidupmu. Jangan setengah hati, atau orang bilang jangan on off, tetapi tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kedua, tetap taat pada perintah Tuhan. Janji Allah diberikan berdasarkan kedaulatannya sendiri. Namun demikian, Allah juga menghendaki sebuah respons yang positif dari anak-anaknya. Kasih karunia Tuhan haruslah diresponi. Dan agar hal itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, Musa mengingatkan umat Israel bahwa untuk mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan mereka ada kewajiban yang harus mereka patuhi, yakni dikatakan di sini, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat yang ke-8. Berpegang
bisa berarti taat dan juga melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan ada untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Siapa yang melanggar, pasti akan dihukum. Tetapi siapa yang taat, pasti akan diberkati. Saudara, kesimpulannya adalah menjadi anak Tuhan itu merupakan anugerah terbesar di dalam hidup ini. Sebagai anak Tuhan, percayalah kita dapat menjalani tahun ini jika kita bersama dengan Dia. Peganglah janji Tuhan, Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Harapkan yang terbaik dari Tuhan, tapi ingat, lakukan juga yang terbaik bagi Tuhan. Doakan apa yang kami lakukan, tetapi lakukanlah juga apa yang kamu doakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan semangat, tetapi andalkanlah Tuhan dan taati firman-Nya. Kesulitan dan tantangan pasti ada, pasti. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, percayalah kepada Dia, Dialah Immanuel, yang awal dan yang akhir, yang berjanji menyertai kita sampai seterusnya. Terpujilah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami hidup di dalam ketaatan penuh di dalam menjalani tahun 2021. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita menjalani tahun 2021, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Shalom.